Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya Oma Sowung. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Alam Ada dan Tiada. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Untuk menulis cerita ini, beberapa tahun saya melakukan riset berdasarkan kesaksian dari beberapa narasumber. Salah satunya bapak saya sendiri sewaktu memasuki sebuah terowongan di kaki Gunung Merapi sekitar tahun 70-an. Kajiman. Pasti pada nggak asing dengan nama ini, makhluk yang ditolak oleh alam barzah karena meninggalkan dan bunuh diri atau karena pesugihan. Mereka yang mati dengan cara itu akan tinggal di sebuah alam, yaitu alam kajiman. Penghuni kajiman adalah roh manusia yang berubah menjadi jin. Tahu kan jin? Makhluk yang punya power kuat untuk mengelabui manusia agar terjebak masuk ke dunia mereka. Kalau ada makhluk mitologi bertanduk, gigi bertaring, mata besar, cuping telinga lebar, ya memang wujud mereka bisa dikatakan seperti itu. Entah kenapa bentuknya beda dengan semasa hidup di dunia. Bisa jadi sifat buruknya mendominasi sifat baiknya. Nah, aku mau ceritakan kisah bapakku sewaktu memasuki terowongan di kaki Gunung Merapi sekitaran tahun 70-an. Tepatnya bulan apa aku kurang tahu. Bapakku asli orang Magelang. Zaman mudanya dulu senangnya datang ke tempat-tempat yang wingit atau ziarah ke makam-makam keramat. Kalau orang zaman dulu ya istilahnya ngilmu. Sewaktu memasuki terowongan itu bapakku nggak sendiri. Ada seorang saudara yang menemenin bapakku. Ya sebut saja Lek Yadi. Di kaki Merapi dulunya pernah ada gua, peninggalan penjajah Jepang. Jika ditelusuri lebih dalam, gua itu mirip terowongan yang tembus hingga ke laut selatan. Waktu itu bapakku dan Lek Yadi memasuki terowongan sekitar jam 6 sore menjelang maghrib. Hanya berbekal obor, mengenakan topi, jaket tebal, dan sepatu boot, mereka memasuki terowongan itu. Banyak kelelawar gelantungan di atas gua. Kadang terlihat ular merayap di dinding terowongan. Kalian tahu nggak apa yang dirasakan oleh mereka selama perjalanan menembus terowongan gelap dan lembab di kaki Merapi itu? Apa yang dirasakan? Lalu yang terjadi, mampu keluar menembus terowongan kah? Bapakku nama Ngadino, Pak Leku nama Yadi. Kubalut menjadi sebuah cerita berdasarkan kesaksian mereka yang sudah almarhum. Meski nggak persis aslinya, aku coba gabungkan beberapa potong informasi menjadi satu cerita. Perjalanan sunyi Ngadino muda membawanya berjalan pada sebuah circle hidup yang tidak lazim. Masa kecil yang penuh dengan kesulitan membuatnya mempercayakan diri pada rasa batin, mengikuti kata hati kemana harus melangkah. Ngadino muda tidak pernah membayangkan ingin menjadi apa. Cita-citanya waktu itu hanya ingin punya sepatu layak pakai, karena ia kerap telanjang kaki saat pergi ke sekolah. Ngadino muda tidak pernah menuntut banyak pada orang tuanya yang hanya bekerja sebagai petani. Andai bersikeras menuntut, pasti tidak akan dikabulkan. Yang diinginkan pun tidak terbeli, pun dengan keempat kakaknya yang juga bernasib sama. Seiring berjalannya waktu, Ngadino telah tumbuh remaja. Selepas tamat dari sekolah rakyat, Ngadino memutuskan melamar menjadi polisi di Semarang. Tidak disangka keputusannya itu adalah keputusan tepat. Ngadino diterima di Kesatuan Brimob Semarang dan bertugas di Pekalongan. Keinginannya memiliki sepatu terpenuhi. Saat menjadi polisi itulah, ia mendapat 2 pasang sepatu kulit. Ngadino sangat senang sekali. Apa yang diinginkannya telah tercapai. Semasa berdinas, Ngadino kerap berpindah-pindah tugas. Maklum, militer pada masa itu lebih banyak membangun, melakukan pembenahan di segala bidang, dan karena tingginya angka kejahatan selama masa revolusi,
yang secara otomatis tenaga keamanan sangat dibutuhkan. Saat di kondisi itu, Ngadino sudah mulai mengenal apa itu ilmu kejawen. Kegemaran mempelajari ilmu kejawen itu yang akhirnya membawanya pada suatu perjalanan sunyi mencari ketenangan batin. Di sela kesibukannya, Ngadino dengan tekun melakukan puasa mutih dengan tujuan mencari ketenangan hidup. Ngadino muda hanya bisa pasrah saat mendapati ujian. Ujian hidup susah yang bertubi-tubi harus ia hadapi. Ngadino menikah di usia relatif muda, yaitu 20 tahun. Dari pernikahannya itu dikaruniai 5 orang anak. Pernikahan pertama yang tidak dikatakan bahagia. Ia kerap terlibat pertengkaran dengan istrinya. Istrinya yang keras kepala membuat Ngadino jarang pulang ke rumah. Baginya rumah bukan tempat yang nyaman. Ngadino memilih tidur di pos jaga atau di taman kota. Kadang ia curhat dengan teman kerjanya tentang masalah rumah tangganya. "Ton, istrimu banyak menuntut tidak, Ton? Malas aku mau pulang. Tiap pulang dimarahin terus," ucap Ngadino sembari menyalakan sebatang rokok. "Menuntut bagaimana, Nok? Marah harus ada sebabnya," jawab Tony seraya berjalan mendekatinya. "Tahu sendirilah, Ton. Perempuan itu bagaimana kalau soal uang? Istriku juga sering marah hanya karena masalah sepele, Ton." "Masalah sepele apa, Nok? Bisa dicontohin?" "Istriku itu posesif orangnya, Ton. Selalu berprasangka buruk sama aku. Dan yang paling fatal, sedikit-sedikit laporlah sama komandanku. Gimana gak pusing? Besoknya ditegur laku." "Ya mau bagaimana lagi, Nok? Dia istrimu, pilihanmu. Coba kau introspeksi diri. Ada yang salah tidak?" Ngadino sedikit tersentak dengan kata-kata Tony tentang introspeksi diri. Dari situlah ia mulai menyadari nafsu dunia telah membutakan hati. Ngadino tampak termenung, memikirkan cara melepaskan kepenatan dari hiruk-pikuk dunia. Andai saja ia tidak terlalu cepat memutuskan menikah, mungkin tidak akan seperti ini. Kendali hidup seolah ada di tangan istrinya. Ngadino seperti terpenjara dalam lingkaran setan, ingin tetap tinggal atau memilih keluar dari lingkaran itu. Hingga suatu ketika Ngadino memutuskan cuti dari tugasnya. Ia mengajukan cuti selama 2 minggu untuk pulang ke Magelang dengan alasan menjenguk orang tuanya. Setelah mendapatkan cuti, Ngadino pamit pada istri dan anaknya untuk pulang ke kampungnya. Sengaja ia tidak membawa serta istri dan anak-anaknya karena ingin menenangkan pikiran. Kota Semarang yang panas ditambah padat penduduk membuatnya merasa penat. Sesampainya di sana, "Loh, sendiri Le, istri sama anak-anakmu ndak ikut?" tanya ibunya yang sudah terlihat rentah. "Iya, Mbok, aku sendiri. Lagi pengen sendiri saja," jawab Ngadino singkat seraya berjalan menuju halaman belakang. Dari halaman belakang, Ngadino bisa melihat Gunung Merapi yang berdiri dengan angkuhnya. Matanya lekat menatap gunung yang berkabut itu. Adem. "Lihat apa, Le? Kok bengong di situ?" "Lihat gunung rasanya adem, Mbok." "Oh ya, Mbok, Bapak masih di ladang ya?" ujar Ngadino mengalihkan pembicaraan. "Bapakmu lagi ke pasar, nyari sisa sayuran buat pakan bebek." "Lah, kok nyari di pasar, Mbok?" "Bapakmu kan biasa gitu, Le. Biasanya ngambil sayuran tempat Le Yadi." "Oh, yaudah nanti aku nyusul. Sekalian mau main ke tempat Le Yadi, Mbok. Aku mau tidur dulu, capek," ujar Ngadino sembari merebahkan badan di kursi kayu ruang tamu. Siang sekitar pukul 2, Ngadino bergegas ke pasar tidak seberapa jauh dari rumahnya. Setibanya di sana, ia langsung menuju warung Le Yadi yang tampak sepi. "Le," Ngadino memanggil dari balik jendela warung. "Iya, sebentar." Dari dalam warung tampak seorang pria baya berjalan keluar. "Walah, Ngadino toh. Kapan Le bali, Le? Kok tiba-tiba pulang?" Le Yadi tampak terkejut dengan kedatangan Ngadino. "Baru hari ini, Le. Tadi jam 10 sudah di rumah. Niatnya mau nyusul Bapak sekalian mau mampir ke sini." "Bapakmu baru saja pulang. Katanya mau ngasih makan ternaknya," jawab Le Yadi. "Sini masuk dulu, Le. Ngobrol-ngobrol dulu. Kan sudah lama ada ketemu."
Ngadino masuk ke dalam rumah Lek Yadi. Rumahnya bersebelahan dengan warungnya. Istri Lek Yadi sudah lama meninggal. Lek Yadi tinggal di rumah itu bersama anak yang kedua. Ngadino melihat sekeliling ruangan rumah itu. Ia heran melihat raja dengan aksara Jawa tersemat di setiap sudut ruangan. Itu Raja Kolocokro, Lek. Pak Lek sengaja memasang raja itu agar terhindar dari kejahatan dan keapesan. Bisa untuk tolak bala juga. Raja Kolocokro, raja sejati ning urip agar manusia lebih eling lan waspada. Ngadino tercekat mendengar penjelasan Lek Yadi. Lek Yadi sudah lama mengetahui ilmu kejawen. Simbahnya dulu adalah orang yang dituakan di desanya. Jadi gak heran Lek Yadi masih menggunakan pakem-pakem Jawa kuno dalam hidupnya. Ngadino terlibat obrolan serius dengan Lek Yadi tentang ilmu tinggalan leluhur itu. Ngadino begitu antusias mendengarkannya. Aku gak seberapa tahu detail obrolan itu, karena bapakku tidak memberikan informasi terlalu banyak. Jadi aku gak jelasin lebih jauh ya. Jam 4 sore Ngadino pamit pulang. Setelah sebelumnya mereka janjian untuk masuk ke gua di kaki Merapi. Rabu Wekasan atau Pungkasan, hari yang ditentukan untuk melakukan perjalanan menuju gua di kaki Merapi. Menjelang maghrib mereka mulai melakukan perjalanan sunyi itu. Menjelang senja bau malam mulai menyeruak. Suara malam pun tidak kalah mencekam, membuat bulu kuduk merinding. Ngadino dan Lek Yadi terus melangkah menyusuri jalan setapak kecil di seberang area persawahan. Lek Yadi sengaja membawa Ngadino ke gua itu karena Ngadino ingin mengetahui alam kajiman, alam antara ada dan tiada yang tidak semua orang bisa melihatnya. Lek Yadi jadi semakin yakin karena Ngadino terlihat seperti orang bingung menghadapi masalah hidupnya. Jam 6 menjelang maghrib sampailah mereka di mulut gua. Sudah siap, Lek? Tanya Lek Yadi sembari menyalakan obor. Kok serem ya, Lek? Ujar Ngadino. Pandangannya menyapu ke segala arah, yang ada hanya gelap dan dingin. Namanya juga gua, Lek. Deket gunung lagi. Nanti jangan kaget ya kalau melihat yang aneh-aneh. Terang Lek Yadi seraya melangkah memasuki gua itu. Ngadino berjalan mengekor di belakang Lek Yadi. Tengkuknya serasa dingin. Berkali-kali ia merapatkan jaketnya. Awal memasuki gua yang dirasakan dingin, lembab. Sesekali terdengar gemercik air mengalir. Entah bersumber di mana, tapi suara itu seperti mengalir di dalam gua. Di dalam gua banyak bongkahan bebatuan sisa letusan yang lumayan besar. Sebagian jalan terowongan itu juga banyak tertutup batu kerikil. Jika tidak hati-hati bisa tersandung lalu terjatuh. Tidak terasa mereka sudah masuk ke dalam gua kurang lebih 1 km. Hawa di dalam gua mulai terasa pengap. Gemercik air sudah tidak terdengar lagi. Tiba-tiba, tolong, sakit, Suara rintihan kesakitan banyak orang terdengar di sana. Suara itu seperti mengawang dan menggema di dalam gua. Riuhnya suara yang tidak terhitung jumlahnya begitu memekakkan telinga. Langkah kaki yang berjalan perlahan jadi terasa berat. Rasanya pengap dan sesak di dada. Ingin menangis namun tanpa sebab. Lek Yadi tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia mematung di sudut dinding gua yang curam dengan lubang sempit seukuran tubuh bayi. Lek Yadi menutup mata dan tiba-tiba jatuh terpentang. Matanya terbelalak, terkejut menyaksikan peristiwa silam yang pernah terjadi. Lek, ada apa? Lek Yadi melihat apa? Tanya Ngadino cemas. Lek Yadi hanya menghela nafas berat. Berusaha bangkit dari duduknya, raut wajahnya pucat setelah mengalami benturan energi di sudut gua. Istirahat dulu, Lek. Duduk sini saja. Pinta Lek Yadi dengan suara lirik. Tadi kenapa, Lek? Kok tiba-tiba jatuh? Seperti ada yang mendorong. Tanya Ngadino lagi. Nanti kamu takut ndak, Le? Kalau saya ceritain. Perjalanan menyusuri terowongan ini masih jauh. Takut apa, Le? Gak serem kan ceritanya? Hitung-hitung sambil uji nyali. Gak serem. Hanya saja akan membuatmu jadi sedih bercampur penyesalan. Yang penting, kamu bisa kendalikan diri. Jika ada energi lain yang akan mendekat ya, Le, tolak saja. Karena jika dirimu tidak bisa nolak,
Belum sempat Leyadi meneruskan kalimatnya, Ngadino memotongnya. Kalau nggak bisa nolak, kenapa Le? Kalau kamu nggak bisa nolak, Sarah bisa masuk ke badanmu. Sarah? Sarah ini adalah sosok wanita Belanda yang berinteraksi dengan Leyadi tadi. Wanita cantik berusia sekitar 25 tahunan, tinggi 160-an. Sangat disayangkan, Sarah mati dengan cara tragis. Sarah hanya ingin memberitahu kisahnya dulu, mengapa ia terperangkap di gua itu. Alam kekal yang membuatnya tidak bisa lepas dari jerat penyesalan selama masa hidupnya dulu. Tahun 1943, 2 tahun menjelang Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, peristiwa itu menimpa Sarah. Sarah remaja cantik yang ceria. Banyak orang suka berlama-lama memandang kecantikannya. Saat sekolah, Sarah menjalin kasih dengan seorang pribumi. Hubungan itu tanpa sepengetahuan orang tuanya, hingga akhirnya Sarah hamil. Arya, aku hamil, ucap Sarah dengan derai air mata. Ia terseduh di hadapan Arya dengan maksud untuk mengadu. Apa? Kamu hamil? Dengan siapa? Tegas Arya, seolah tidak percaya Sarah hamil. Ini anakmu Arya, hanya kamu lelaki yang berhubungan denganku, terang Sarah berusaha meyakinkan Arya. Arya tetap tidak percaya dengan kabar kehamilan Sarah. Ia bersikeras pria lain yang telah menghamili. Arya, sosok pria keras kepala yang menggantungkan cinta Sarah yang begitu tulus. Sarah tidak pernah mengira bujuk rayu Arya untuk melakukan hubungan intim akhirnya hanya akan menjerumuskannya ke dalam keterpurukan. Aku tidak sudi bertanggung jawab, Sarah. Sebaiknya kau gugurkan saja kandunganmu itu. Tidak, tidak akan pernah aku lakukan itu. Baiklah, jika kau tidak mengakui bayi ini, aku akan pergi. Tapi perlu kau tahu Arya, selepasmu pergi dariku, kau tidak akan pernah bisa menemuiku lagi, apalagi melihat bayi ini. Sumpah itu terlontar dari mulutnya, menandakan betapa sakit hatinya. Amarahnya semakin memuncak tatkala melihat Arya berlalu begitu saja, pergi meninggalkannya sendiri di bawah pohon rindang itu. Pohon rindang di ujung desa, tempat biasa mereka bertemu. Sarah menangis terseduh. Ia bingung tidak tahu harus bagaimana. Ia takut orang tuanya mengetahui tentang kehamilannya. Dalam kekalutannya, Sarah memutuskan bunuh diri dengan cara gantung diri di pohon rindang itu. Kain jariknya yang terjuntai panjang melingkar di lehernya. Sarah ditemukan sudah tidak bernyawa saat para pekerja ladang melewati tempat itu. Setelah kematiannya, arwahnya masih penasaran mencari di mana Arya, hingga ia terjebak di gua itu. Itu kisah tentang Sarah, Le. Pasti kamu bingung siapa itu Sarah toh? Tanya Leyadi sembari menepuk pundak Ngadino yang sedari tadi diam dengan pandangan kosong. Iya, Leyadi ngomong apa barusan? Jawab Ngadino dengan suara terbata. Terkejut Leyadi menepuknya. Itu Sarah yang barusan kamu lihat oleh. Timbal Leyadi seraya berjalan mendekati Ngadino dengan telapak tangan menyentuh kening Ngadino. Iya Le, saya lihat wanita cantik ada di sudut gua. Cuma ia sedih, nangis terus Le. Saya mau dekati, tiba-tiba hilang. Sarah itu sebetulnya baik, hanya saja kematiannya yang tragis itu. Semesta tidak bisa menerimanya, hingga ia terjebak di sini. Ia hanya bisa menunggu hingga pengadilan akhir tiba, tapi entah sampai kapan. Terang Leyadi dengan tatapan penuh arti. Hal itu jadi pelajaran bagi kita yang masih hidup untuk tidak gegabah dengan menghabisi diri sendiri, dan bagi wanita lebih berhati-hati saja dengan tidak asal percaya pada laki-laki meski sudah kenal lama. Ngadino terdiam mendengarkan kalimat demi kalimat yang Leyadi ucapkan. Ia juga tidak habis pikir kenapa Sarah berpikiran sependek itu. Tiba-tiba suhu di dalam gua berubah dingin seperti es. Batu-batu kerikil yang bertebaran rasanya dingin seperti bongkahan es batu. Ngadino kian dibuat bingung karena penampakan di dalam gua itu lebih mirip seperti bangunan kuno, dengan pilar-pilar raksasa yang mencengkram kuat menopang bilik-bilik ruangan yang terbuat dari tumpukan batu bata besar. Mirip dengan Batako, hanya saja lebih besar. Mereka terus berjalan dengan tenang.
Menelusuri terowongan itu, bangunan kuno yang tampak kosong itu tiba-tiba terisi penuh dengan ribuan manusia yang tumpang tindih di dalamnya. Di setiap bilik ada sekitar 50 orang yang menghuni. Suara minta tolong makin jelas terdengar. Ribuan tangan yang berusaha menggapai keduanya, hanya seperti menabrak angin saat bersentuhan. Bulu kuduk semakin merinding, sangat mengetahui bahwa mereka adalah yang tidak kasat mata. "Lek, siapa mereka? Mengapa ada di tempat ini? Dan jumlahnya banyak sekali?" tanya Ngadino sembari berjalan mendekati Lek Yadi. Lek Yadi gak serta-merta menjawabnya, hanya jari telunjuk yang merapat ke bibir isyaratkan Ngadino untuk tidak banyak tanya. Suara siksaan terdengar silih berganti. Rasa-rasanya hati ini ikut terasa perih, merasakan siksaan yang bertubi-tubi itu. Tubuh mereka dipecuti sesuatu yang tidak terlihat. Lengkingan suara yang menyayat begitu pilu terdengar. Tapi mengapa suara perempuan lebih mendominasi? Apa karena perempuan itu suka bergosip? Apa karena perempuan itu suka berzina? Entahlah. Setelah dirasa aman, Lek Yadi perlahan menghentikan langkahnya. "Saya tahu, Lek. Tadi kamu nanya, kenapa mereka ada di sana toh?" ujar Lek Yadi sembari duduk di sebongkah batu besar. "Mereka sedang dihukum, Lek. Tempat itu menjadi labuhan terakhir setelah masa hidup di dunia. Siksaan itu tidak akan pernah selesai dan akan terus berulang kali dilakukan. Entah dulunya mereka melakukan apa," terang Lek Yadi sembari mengelus dadanya yang terasa sesak saat mencoba interaksi dengan mereka yang tidak kasat mata. "Tapi mengapa lebih banyak perempuan ya, Lek?" Pertanyaan itu terlontar begitu saja dari mulut Ngadino. Setelah sebelumnya ia hanya membatin saja. "Perempuan itu lebih banyak bicara, Lek. Kadang pandai bersilat lidah juga, membuka aib diri sendiri dan keluarga pada orang lain. Suka membicarakan keburukan orang. Kebanyakan yang seperti itu ya perempuan, meski tidak semua, Lek," terang Lek Yadi. "Pak Lek tahu kedatanganmu ke sini karena sedang cekcok dengan istrimu, Tole. Meski dirimu enggan bercerita, tapi Pak Lek sudah tahu dari awal kamu datang." "Kok bisa tahu, Tole?" jawab Ngadino dengan sorot mata keheranan. "Ya namanya istri, kekurangan dan kelebihannya harus bisa saling nerima. Apalagi sudah punya anak. Otomatis harus siap dengan segala konsekuensi yang bakal dihadapi, Lek," ucap Lek Yadi. Ngadino tampak murung. Ia hanya tertunduk lesu sembari mendengar wejangan dari Lek Yadi. Rasanya ingin teriak kencang di dalam gua itu, namun urung dilakukan. Sudah, jangan sedih. Ayo lanjut jalan lagi," ujar Lek Yadi seraya bangkit dari duduknya. Ngadino tampak serius mendengar Lek Yadi bicara. Meski rasa getir datang mendera, obrolan singkat tentang rumah tangganya sedikit mengurangi gundah gulana di hatinya. "Iya, Lek, mau tidak mau dia sudah menjadi istri saya. Apapun kekurangannya saya harus bisa menerimanya." "Syukurlah kamu masih mengingat itu, karena saat amarah kita lepas, akal sehat bisa hilang, Lek. Disadari atau tidak, rasa marah itu seolah memberi perintah untuk melakukan hal di luar batas," terang Lek Yadi. "Iya, Lek, doakan saya, Lek, semoga bisa melewati masalah ini." "Pasti Pak Lek doakan, Lek, agar keluargamu tetap dalam keadaan baik-baik saja dan terhindar dari bisikan-bisikan jahat yang menyesatkan," ujar Lek Yadi sembari berjalan perlahan menyusuri terowongan itu lagi. Tidak terasa mereka sudah berjalan jauh menembus gelapnya terowongan itu. Kurang lebih 5 km jarak yang sudah mereka tempuh. Pintu keluar bukannya semakin terlihat dekat, namun jadi semakin menjauh. Keganjilan itu membuat kebingungan Lek Yadi dan Ngadino. Rasanya sama seperti saat kita melangkahi akar mimang. Setelahnya akan dibuat bingung dengan keadaan sekitar. Aku jadi punya cerita juga nih. Setelah bapakku pensiun dari Brimob, pernah bekerja di perusahaan yang memproduksi gula pasir di Lampung. Kala itu bapakku sedang patroli, keliling menyusuri perkebunan teh. Entah menginjak akar mimang di mana, bapakku berjalan hanya berputar-putar di tempat yang sama. Hampir setengah hari, bapakku gak bisa menemukan jalan keluar. Sedangkan motornya ia tinggalkan di pinggir jalan begitu saja. Waktu itu kata bapakku, pikirannya rasanya buntu, seperti orang linglung.
Untungnya saat itu ada yang melihat bapakku. Menurut orang yang melihat, bapakku seperti orang kebingungan, hanya berputar-putar di satu area kebun tebu. Lalu ia menepuk keras pundak bapakku, dan selang beberapa detik baru tersadar. Leyadi berulang kali meraba dinding goa. Rasanya panas dan ada getaran aneh, seperti mengantarkan gelombang energi yang besar. Leyadi menghela nafas berat, rasanya begitu lelah. "Bagaimana ini, Le? Dari tadi kita sulit menemukan jalan tembus keluar dari tempat ini," ujar Ngadino seraya membasuh keringat yang mulai membasahi keningnya. "Mereka yang membuat kita sulit menemukan jalan keluar, Le. Mereka seperti memiliki teman dan ingin berkeluh kesah. Dan jumlah mereka banyak sekali, Le. Tempat ini jadi terasa panas," imbuhnya lagi. "Terus bagaimana, Le?" Ngadino menatap cemas pada Leyadi. Bekal air minum yang dibawanya sudah habis. Tenggorokan rasanya kering, rasanya haus sekali. "Tetap melangkah dengan tenang, Le. Pusatkan pikiranmu pada keluargamu. Jangan pedulikan suara-suara lain yang berbisik di telingamu," ucap Leyadi dengan raut muka serius. Leyadi sudah cukup pengalaman mengenai hal semacam itu. Tapi Ngadino masih terlalu muda. Masih bau kencur bagi bangsa mereka. Baunya masih segar untuk dihirup, menarik paksa harapan dan keinginan semua manusia hingga mereka terbujuk dan meninggalkan kehidupan realnya. "Ngadino, kemarilah," terdengar suara lirih seorang wanita. Suara parau setengah berbisik. Ngadino celingukan mencari dari mana asal suara itu. "Sudah, Le, gak usah digubris. Tetap fokus dan ingat keluargamu," ujar Leyadi mengingatkan lagi. Ngadino hanya mengangguk kecil dan tetap berjalan perlahan di samping Leyadi. Di sepanjang jalan suara itu terus membujuknya untuk berhenti melangkah. "Kami tahu kau sedang kalut, Ngadino. Berhentilah sampai di sini saja. Ikutlah bersama kami. Kau akan lebih nyaman di sini." Kembali suara itu berbisik. Kali ini bisikan itu terdengar begitu jelas. Di tengah kebingungannya itu, Ngadino seperti melihat bangunan istana megah. Dindingnya bercat putih bersih. Tampak dua orang pengawal berpakaian kerajaan berdiri gagah di antara pintu gerbang istana. Dari balik pintu gerbang tampak seorang wanita cantik berpakaian kebaya hijau, melempar senyum pada Ngadino. Tidak hanya itu, ia melambaikan tangan mengajak Ngadino untuk memasuki istananya. "Kemarilah." Suara lembutnya begitu menghipnotis Ngadino yang kala itu seperti orang linglung. Tanpa sadar ia berjalan memasuki istana megah itu. Di dalam istana, ia disambut 4 dayang cantik berkemben kain batik coklat. Tapi anehnya, wajah mereka sama satu dengan yang lainnya. Di sana dijamu berbagai makanan lezat, bahkan makanan mewah yang belum pernah ia makan juga tersedia. Dan ada banyak minuman yang disuguhkan. Di antaranya anggur hitam, yang memang dikenal mahal, begitu menggiurkan. Air liur serasa akan tumpah. Ngadino dipersilakan duduk di sebuah kursi berlapis emas. Bak seorang raja, ia disambut begitu ramahnya. Sedangkan wanita berkebaya hijau itu duduk di samping Ngadino dengan wajah sumringah. Sementara itu, "Le, kau diam saja," ujar Leyadi yang seraya berjalan mendekati Ngadino yang sedari tadi tertunduk. Bersandar di dinding goa, Leyadi mengira Ngadino kelelahan lalu tertidur. Leyadi menggoyang-goyangkan tubuh Ngadino. Ia tetap diam bahkan hampir saja terjatuh karena kondisi mata terpejam seperti orang tertidur. "Ada yang tidak beres ini. Ngadino, kasihan kamu, Le. Masalah rumah tangga yang sedang kamu hadapi begitu membuatmu tertekan." Kembali Leyadi menghela nafas berat. Rasanya sulit berada di situasi ini sendirian. Kendati demikian, Leyadi tetap berusaha menarik sukma Ngadino untuk kembali ke alam nyata. Ya, Ngadino terperangkap ke alam mereka, alam kajiman. Alam yang menipu mata manusia. Mereka sangat licik, bujuk rayu yang membangkitkan nafsu manusia akan selalu mereka gunakan sebagai senjata. Bagi kita yang sedang kalut, sangat mudah terbuai dengan bujuk rayu bangsa mereka. Wanita cantik, makanan lezat, uang, perhiasan sangat membutakan mata manusia. Leyadi duduk bersemedi di samping tubuh Ngadino yang terbaring tidak berdaya. Ia tampak merapalkan doa dengan mata terpejam.
Di kegelapan alam kaciman itu, Lek Yadi merubah wujudnya menjadi burung jalak hitam. Ia terbang memasuki istana itu. Remang, tidak ada udara sama sekali di sana. Yang terdengar hanya suara desau angin mirip suara wanita yang mendesak. Rasanya di sana basah. Basah di antara kenikmatan dan siksaan. Burung jalak itu terus terbang mengitari sekeliling istana putih itu. Dari atap bangunan. Astagfirullah, Ngadino. Lek Yadi melihat Ngadino sedang bercengkrama dengan seekor ular hijau. Ular itu besar sekali, melilit tubuh Ngadino, namun Ngadino tampak menikmatinya. Burung jalak itu terbang mendekati dan menjatuhkan sebuah batu kerikil di atas kepala Ngadino. Tiba-tiba Ngadino tersadar. Ia menjerit histeris saat mendapati ular hijau besar itu tengah melilitnya. Seketika itu juga ia pingsan. Sementara itu ular hijau yang melilitnya tampak geram dengan kedatangan burung jalak hitam itu. Ular itu merubah wujudnya menjadi setengah manusia. Wujud ular berkepala manusia terlihat begitu menyeramkan. "Tahu apa kau kemari? Lepaskan bocah itu, Sekar." Ular berkepala manusia itu bernama Sekar, siluman ular yang mendiami tempat itu. "Tidak akan. Ia akan tinggal di sini bersamaku." "Sekali lagi lepaskan bocah itu, Sekar. Ia bukan bangsa jin sepertimu." "Apa yang akan kau berikan sebagai gantinya jika aku mengembalikannya ke alammu?" "Tidak ada. Aku tidak akan menjanjikan apapun bagi bangsa kalian." "Sebaiknya lepaskan dia sebelum fajar tiba. Bila tidak, aku akan membakar rumahmu." Ular berkepala manusia itu dengan gesit menyerang burung jalak hitam itu. Namun dengan gesit burung itu terbang menghindar. Sembari menghindar dari serangan ular itu, kembali burung jalak hitam itu menjatuhkan batu kerikil di atas kepala Ngadino. Seketika itu, ia tersadar dari pingsannya. Ia merasakan ngilu di sekujur badannya. "Segera kau berlari ke arah selatan gua ini, Ngadino." Ngadino yang keheranan melihat burung itu bisa bicara padanya, bergegas lari dengan tatapan penuh tanya. Sementara ular berkepala manusia itu terus menyerang burung jalak hitam itu. Namun apa daya, ia tidak cukup mampu melawan. Di tengah ketidakberdayaan itu, tiba-tiba ular itu menghilang di kegelapan. Bangunan istana megah itu lenyap begitu saja. Yang tersisa hanyalah tumpukan bebatuan besar di sekitaran terowongan. "Lek Yadi, Lek, bangun Lek." Ngadino menggoyang-goyangkan tubuh Lek Yadi yang sedang duduk bersila dengan mata terpejam. Selang beberapa menit, Lek Yadi tampak membuka mata. Tatapannya menyapu ke segala arah, mencari di mana keberadaan ular itu. "Syukurlah, kita sudah kembali," ujar Lek Yadi sembari menghela nafas lega. Singkat cerita, keduanya meneruskan perjalanan menembus terowongan itu. Meski suara-suara animasi terdengar, namun mereka tetap berjalan dan tidak menghiraukannya. Saat menjelang subuh, akhirnya mereka berhasil keluar dari terowongan itu. Perjalanan sunyi yang menguras energi besar. Hembasan ombak dan hembusan angin pantai selatan yang begitu kencang seolah menyambut keduanya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.